Gini bre, kita semua udah sering dengar cerita soal bos kartel yang akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat kan. Nah biasanya itu kan endingnya sama tuh. Hidup mereka berakhir di penjara keamanan maksimum, dingin, sunyi, dan juga kejam. Tapi pernah gak sih lu kepikiran gimana nasib bos kartel yang justru ngejalanin hukumannya di Meksiko itu sendiri? Nah hari ini gue mau ngebahas satu nama yang ceritanya gak kalah gila, yaitu Servando Gomez alias Latuta. Yang bikin absurd nih, orang itu dulunya guru SD bre. Iya, guru sekolah dasar yang entah gimana ceritanya berubah jadi salah satu bos kartel paling ditakutin di Meksiko. Sekarang Latuta itu lagi mendekam di salah satu penjara keamanan tertinggi dan paling serem di Meksiko, yaitu El Altiplano. Dan menurut pengakuan dia sendiri, hidup di balik jeruji penjara ini jauh lebih kejam dari yang bisa kita bayangin. Dari luar, El Altiplano ini udah kelihatan kayak benteng perang. Temboknya beton tebel, kendaraan lapis baja itu mondar-mandir, dan wilayah udara yang benar-benar ditutup total. Ini bukan penjara yang peduli sama kenyamanan, tapi menurut Latuta sendiri, apa yang dia alamin di dalam itu bukan sekedar keras bre, tapi udah kelewatan batas kemanusiaan. Dia itu ngaku kalau dirinya disiksa, dilaparin, diisolasi, dan diperlakuin kayak bukan manusia. Saking parahnya, dia sampai ngajuin pengaduan ke pengadilan distrik di Mexico City, nuntut perlakuan yang dia sebut ini sebagai kejam dan tidak manusiawi. Sekarang pertanyaannya bre, ini beneran kejadian atau cuman acting klasik dari bos kartel yang lagi terpojok dan nyari simpati? Kalau kita ngikutin ceritanya dari Latuta ini sendiri, dia bilang pihak penjara itu sengaja nahan makanan, ngurung dia sendirian, dan kadang nyiksa dia sesuka hati. Kebayang gak lu, hidup di tempat dimana bukan cuman kebebasan lu yang dirampas, tapi hak dasar sebagai manusia pun ikut diacak-acak. Tapi yang bikin ceritanya makin rumit, seorang hakim federal itu beneran pernah mutusin kalau harus ada petugas khusus yang ngawasin kondisi fisik dari Latuta dan ngejamin keselamatannya. Artinya apa? Seenggaknya ada kemungkinan kalau keluhannya ini nggak sepenuhnya ngaco. Dan jangan lupa bre, El Altiplano ini bukan penjara kaleng-kaleng. Ini tempat yang sama di mana Joaquin El Chapo Guzman itu pernah kabur lewat terowongan lengkap pakai motor di tahun 2015. Setelah kejadian itu, lu bisa yakin keamanan di sana itu langsung dinaikin ke level gila-gilaan. Aturan juga makin ketat, pengawasan makin brutal, dan sikap dari sipir itu juga makin dingin. Semua orang di dalam, baik napi maupun penjaga, itu harus tunduk sama sistem yang super keras. Dan di tengah situasi kayak gini, Latuta ngaku kalau dia itu pelan-pelan kehilangan sisi manusianya sendiri. Setiap hari dia diawasi nonstop, isolasi bikin mentalnya terkikis pelan-pelan. Lu bayangin bre, bangun tiap hari dengan pikiran, hari ini gue dikasih makan apa kagak, atau hari ini gue bakal dikurung sendirian lagi atau diseret ke sel isolasi. Dan siksaan itu nggak cuman fisik, tapi juga psikologis. Nggak bisa komunikasi bebas, kehilangan dari feel buat waktu gitu loh. Hidup dalam kesunyian itu bisa bikin orang paling kuat sekalipun jadi retak. Belum lagi paranoia, musuhnya bukan cuma di luar penjara tapi juga di dalam. Jadi dia harus selalu waspada setiap detik. Parahnya lagi, porsi makan yang dia dapat itu katanya bahkan gak cukup buat bertahan hidup normal. Badannya mulai kekurangan gizi, dan kalau digabung sama isolasi total, itu udah kayak resep sempurna buat bikin orang jatuh ke jurang kegilaan. Ironisnya bre, satu hari lu hidup kayak raja, hari berikutnya lu diperlakukan lebih buruk dari binatang. Inilah yang terjadi pada Latuta. Tapi di sisi lain, kita juga gak bisa pura-pura lupa. Latuta itu naik ke puncak kekuasaan lewat kekerasan, teror, dan juga intimidasi. Banyak orang bakal bilang, ya emang pantes gitu. Penjara emang bukan tempat hiburan
hiburan, apalagi buat bos kartel. Tapi di titik ini muncul dilema besar. Apa sejahat-jahatnya orang dia tetap berhak dapat perlakuan manusiawi? Atau justru dengan ngerampas hak dasarnya, kita juga ikut kehilangan kemanusiaan kita sendiri? Dan disitulah ceritanya jadi abu-abu, bre. Ada yang ngerasa kartel ini udah bikin terlalu banyak penderitaan, jadi hukuman sekeras apapun sah-sah aja katanya. Tapi ada juga yang mikir, begitu kita ngebolehin penyiksaan, bedanya kita sama mereka itu apa? Gak ada jawaban gampang di sini. Kisah dari Latuta ini emang bukan cuman soal seorang guru SD yang berubah jadi bos kartel, tapi juga soal batas tipis antara keadilan dan balas dendam. Batas yang kadang tanpa sadar kita sendiri yang langgarnya. Jadi sekarang pertanyaannya gini, bre, gimana caranya kita ngehukum orang atas kejahatan yang kagak kehitung jumlahnya, tanpa harus turun ke level kejahatan atau kekejaman yang sama? Di titik ini Latuta itu bukan cuman lagi berjuang buat bertahan hidup di El Altiplano, tapi juga buat mempertahanin harga dirinya sendiri. Teriakan minta tolongnya, entah tulus atau penuh strategi, maksa kita buat mikir, sebenarnya ada nggak sih garis batas yang nggak boleh dilewatin? Atau semua itu udah dianggap wajar cuman karena nama bos kartel nempel di jidatnya? Soalnya gini, bre, di satu sisi kita denger dia ini ngaku disiksa dan dilaparin, tapi di sisi lain ini juga orang yang udah kehabisan opsi. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, ini fakta atau cuman manuver terakhir dari seorang kriminal yang udah kepepet? Dan sementara dia duduk sendirian di sel El Altiplano, ngaku-ngaku diperlakuin kayak binatang, satu pertanyaan lain muncul juga, yaitu apa dia beneran nyesel sama keputusan hidupnya? Atau jangan-jangan di kepalanya sendiri dia masih nganggap dirinya pahlawan yang disalahpahami? Buat ngerti isi kepala orang kayak Latuta ini, kita mesti mundur jauh ke belakang, bre, ke masa dimana nama Latuta itu bahkan belum ada, ke masa ketika dia cuma dikenal sebagai Servando Gomez, seorang pria biasa dengan hidup yang seenggaknya di permukaan itu nggak ada yang aneh. Ya lu bayangin aja gitu, bre, guru SD lu tiba-tiba itu muncul di berita sebagai bos kartel paling ditakutin. Kedengerannya absurd kan? Tapi itu persis yang kejadian sama Servando Gomez. Dia lahir tanggal 6 Februari 1966 di Arteaga, Michoacan, daerah keras di Meksiko yang emang udah lama akrab sama kekerasan. Di tahun 80-an hidupnya itu masih lurus-lurus aja. Dia ngajar di SD Malcor Ocampo, yang dikenal dia ini juga sebagai orang yang sabar, komunikatif, dan bener-bener serius ngebentuk masa depan murid-muridnya. Tapi entah sejak kapan hidup itu mulai kerasa hambar buat dia. Masalahnya, bre, ini sama kayak di Indo atau di negeri-negeri lainnya gitu ya. Jadi guru di desa kecil itu nggak bisa bikin lu jadi kaya. Gajinya kecil, dampaknya juga terbatas, dan mungkin disitulah frustasi mulai numpuk. Bisa jadi dia ngerasa dunia ini nggak ngasih dia panggung yang cukup gede. Apapun alasannya, di tahun 2001 Servando mulai nyemplung ke dunia narkoba. Awalnya nggak langsung gede emang. Dia itu mulai sebagai penyelundup ganja independen. Coba cerna itu sebentar dah. Dari ngajar anak-anak baca tulis ya, ke nganter barang haram. Cerita ini kedengerannya familiar nggak sih? Iya, bre, ini tuh kayak apa ya, versi real life-nya dari Walter White gitu ya, yang ada di Breaking Bad itu. Dan kayak kebanyakan cerita kriminal lainnya juga, begitu dia ngerasa ini jalan yang bisa bikin gua naik level, dia pun lanjut lebih jauh. Servando akhirnya gabung ke kelompok yang jauh lebih terorganisir, yaitu La Familia Michoacana. Kartel ini bukan cuma terkenal karena bisnis narkobanya, tapi juga karena bumbu-bumbu religius yang aneh dan menyeramkan. Mereka nyampur ayat-ayat agama sama kekerasan brutal. Dan di dalam sistem kayak gini, Latuta itu bisa berkembang pesat. Otaknya jalan, mulutnya pinter, dan ambisinya juga gede. Pelan-pelan dia akhirnya naik pangkat, sampai akhirnya itu jadi salah satu pemimpin kartel itu sendiri. Bisnis utama dari La Familia Michoacana itu adalah produksi dan distribusi metamfetamin, salah satu narkoba paling merusak yang pernah ada. Tapi yang bikin merinding nih, bre, mereka itu ngerasa
semuanya ini sah gitu loh. Anggota kartel disuruh bawa Alkitab, ceramah soal keadilan ilahi, sambil di waktu yang sama itu ngebunuh dan nyiksa orang tanpa ampun. Mereka nyebut diri mereka itu sebagai penegak keadilan Tuhan, atau seenggaknya itu yang mereka bilang ke diri mereka sendiri. Latuta tenggelam total di dunia ini. Bahkan di tahun 2009 dia muncul sebagai juru bicaranya kartel. Dia pernah nelpon radio lokal ngumumin kalau La Familia itu adalah kejahatan yang diperlukan demi melindungi rakyat gitu katanya. Gila gak sih bre? Seorang bos kartel itu nelpon radio terus ngejual citra dirinya sebagai malaikat penjaga. Tapi seperti biasa, kekuasaan ini selalu ngebawa konflik. Perebutan pengaruh di dalam La Familia itu akhirnya bikin organisasi ini pecah. Tahun 2011, Latuta dan beberapa petinggi lainnya itu cabut dan ngebentuk kartel baru, yaitu Knights Templar. Dan kalau lu kira La Familia udah parah, Knights Templar ini naik level ke arah yang lebih gelap lagi bre. Di permukaan mereka itu jualan narasi pelindung masyarakat. Mereka ngaku jadi tempat bergantung buat warga yang udah terlalu sering jadi korban kekerasan kartel lain. Kedengerannya manis gitu ya bre, sampai lu inget kalau orang-orang yang ngaku pelindung ini itu pegang senjata berat dan gak segan buat ngebunuh. Ironisnya kan kebangetan jatuhnya. Knights Templar ini juga masih kental sama yang namanya simbol-simbol agama. Mereka bahkan punya kode etiknya sendiri, yaitu sebuah buku setebal 22 halaman yang gak cuma dibagi ke anggota tapi juga ke publik. Isinya ngomongin soal moral, kehormatan, dan keadilan. Tapi di dunia nyata, semua itu cuma jadi topeng buat nutupin teror, pemerasan, dan kekerasan yang mereka lakuin setiap hari. Dan disitulah kita mulai lihat jelas bre, gimana seorang guru SD itu bisa pelan-pelan berubah jadi bos kartel. Emang bukan dalam satu malam, tapi lewat serangkaian pembenaran kecil, sampai akhirnya semua kebejatan itu kerasa normal di kepala dia sendiri. Di depan publik, Latuta dan Knights Templar itu seneng banget ngejual citranya sebagai pelindung rakyat kecil. Mereka ngomongin soal anti materialisme, janji bantu orang miskin, dan ngaku berdiri di sisi masyarakat. Tapi dibalik semua omong kosong itu, yang ada cuman organisasi kriminal yang kejam dan kagak kenal ampun. Dari awal emang Latuta ini udah bikin satu hal jelas, kalau mereka itu nggak datang buat numpang lewat, mereka datang buat nguasain. Bulan Maret 2011, Knights Templar itu resmi ngumumin eksistensinya dengan cara yang absurd bre, yang itu dimana mereka ini ngegantung spanduk-spanduk di seluruh Michoacan, terang-terangan ngumumin kalau mereka sekarang yang megang kendali, ngerebut wilayahnya dari La Familia. Coba bayangin, bos kartel itu ngumumin kekaisaran kriminalnya itu lewat baliho publik, seolah-olah ini kayak kampanye pemilu gitu loh. Tingkat PD-nya kagak masuk akal ini orang. Dan aksi pertama ini langsung jadi penanda kalau di bawah kepemimpinan Latuta, kekerasan dan drama itu bakal jadi alat utama buat ngontrol semuanya. Dan Knights Templar itu jelas bukan cuma main narkoba, mereka ngelebarin bisnis ke penculikan, pemerasan, dan teror sistematis. Di titik inilah bre, kekuasaan dari Latuta ini berubah jadi sekedar ambisi menjadi kediktatoran penuh. Siapa yang nurut aman, siapa yang ngelawan bakal lenyap. Yang bikin beda, Latuta itu nggak pernah mau sembunyi. Kalau kebanyakan bos kartel ini milih hidup di balik bayangan, dia malah kebalikannya. Dia rajin banget muncul di media, ngobrol sama wartawan, dan ngerawat pesona publiknya sendiri. Bahkan dalam satu kesempatan, dia bahkan ngebela bisnis ilegal ekspor biji besi ke Cina. Ngaku kalau itu usaha sah buat ngembangin pasar. Gila gak sih bre? Lihat bos kartel itu ngomong di TV seolah dia ekonom atau aktivis sosial gitu. Pelan-pelan Latuta itu ngebentuk citra ala Robin Hood versi gelapnya. Dia turun ke jalan, bagi-bagi duit ke orang miskin, sambil di waktu yang sama maksa hukum kartelnya ke semua lawan. Di kepalanya sendiri dia ini bukan penjahat, dia pahlawan. Tapi lu tahu kan pepatah itu bre, siapapun yang terbang terlalu dekat ke matahari ujung-ujungnya bakal kebakar juga. Dan itu yang kejadian sama Latuta ini. Semakin dia haus sama sorotan, semakin kelihatan celahnya. Pelan tapi pasti kekuatan kartelnya itu mulai goyah. Di tahun 2014 dia udah masuk daftar buronan paling dicari di Meksiko.
Kita nggak bakal pernah tahu apa yang bakal terjadi kalau dia milih buat low profile gitu dari awal. Bisa aja dia masih bebas sampai sekarang. Tapi kenyataannya kita ada di titik ini. Kartelnya itu mulai runtuh satu persatu. Latuta kabur dari satu tempat persembunyian ke tempat lain, dari safe house sampai goa. Ironisnya bre, meskipun kepalanya ini dihargai mahal, dia tetap kagak bisa nolak panggung. Kemunculan dia di media itu justru jadi petunjuk buat aparat. Di saat yang sama, pemerintah Meksiko di bawah Presiden Enrique Pena Nieto itu lagi gencar-gencarnya ngehajar kartel. Penangkapan dan penembakan dari bos-bos narkoba gede itu bikin waktu Latuta itu makin menipis. Di dalam Knights Templar sendiri, perpecahan juga makin parah. Ada konflik internal, pembelotan, dan tekanan dari negara. Kartel yang dulu kelihatan solid itu mulai retak dari dalam bre. Latuta makin sendirian, makin paranoid, dan makin sering berpindah tempat buat ngindarin kejaran hukum. Dalam satu langkah terakhir yang kelihatan putus asa, dia ngerilis pesan suara. Isinya itu adalah permintaan maaf, pengakuan dosa, dan permohonan ampun ke keluarga para korban. Tapi jujur aja bre, susah buat tahu apakah itu penyesalan tulus atau cuman taktik terakhir buat beli waktu. Ini orang yang bertahun-tahun itu ngebenerin kekerasan atas nama keadilan ilahi. Jadi wajar kalau orang tuh skeptis kan. Dan akhirnya pada 6 Februari 2015 permainannya selesai. Aparat berhasil nangkep Latuta di Morelia, Michoacan setelah berbulan-bulan pengintaian. Nggak ada baku tembak, nggak ada drama besar. Dia ditangkap bareng 8 bodyguardnya. Dan disitulah berakhir sudah era Knights Templar. Agak anti klimaks emang bre, kalau dibandingin sama semua teror yang dia ciptain selama bertahun-tahun. Dengan penangkapannya, kekuasaan dari Latuta itu runtuh seketika. Tapi ceritanya belum benar-benar selesai. Sekarang dia ini duduk di El Altiplano, ngaku disiksa dan dilaparin. Dan di titik ini muncul satu pertanyaan terakhir. Apa dia pernah berhenti sejenak buat mikir soal semua pilihannya? Atau di lubuk hatinya yang paling dalam, dia cuma nyesel satu hal. Kenapa dulu nggak tetap jadi guru SD aja? Ngomongin soal itu semua nih bre, sebenarnya gimana sih seseorang itu nyatuin identitas hidup yang seaneh ini gitu loh. Mantan guru SD, bos kartel tanpa ampun, dan sekarang napi yang minta belas kasihan. Rasanya kayak 3 kehidupan yang berbeda yang dipaksa hidup barengan dalam satu tubuh. Dan meskipun hampir semua keputusan yang dia ambil itu salah, satu hal nggak bisa dipungkiri, kalau hidup Latuta itu penuh kejadian, penuh event gitu. Nggak ada kata biasa di kamus hidupnya. Sekarang hidupnya di balik jeruji jelas jauh banget dari masa-masa dia jadi figur paling ditakutin di Michoacan. Tapi ceritanya nggak berhenti di dia doang. Knights Templar itu mungkin udah runtuh sejak pemimpinnya masuk penjara, tapi bekas luka yang mereka tinggalin di masyarakat itu masih kerasa sampai sekarang. Ketakutan, trauma, keluarga yang hancur, itu adalah warisan asli dari Latuta dan kartelnya. Bukan spanduk, bukan pidato moral, tapi penderitaan yang nyata. Jadi pertanyaannya balik lagi bre, menurut lo dia beneran nyesel sama jalan hidupnya kah? Atau dia cuma terjebak sama konsekuensi dari ambisi dan kekerasan yang dulu dia anggap sah? Ceritanya emang liar, tapi sekarang setelah kita kenal sosok di balik legenda ini, satu hal jadi makin jelas. Akhir hidupnya itu jauh dari kesan heroik. Dan buat ngerti sepenuhnya harga yang harus dia bayar, kita perlu ngeliat gimana sebenarnya hidup di balik jeruji penjara paling kejam di Meksiko. Banyak orang mikir kalau napi kelas kakap kayak Latuta ini pasti dapat perlakuan khusus. Selnya lebih nyaman, fasilitasnya lebih oke, hidupnya lebih manusiawi. Kayak cerita Pablo Escobar yang udah sering dijadiin contoh. Penjara rasa villa liburan gitu. Tapi itu cerita lama bre. Realitanya sekarang itu beda jauh. Bahkan kadang napi terkenal itu justru dapat perlakuan lebih kejam dari napi biasa. Bisa jadi klaim Latuta soal perlakuan gak adil itu ada benernya. Coba lihat aja gitu kondisi penjara-penjara Meksiko. Salah satu yang paling terkenal adalah La Mesa di Tijuana. Siapapun yang kena kasus kriminal di kota perbatasan ini itu bisa berakhir di sana. Dan percaya dah bre, La Mesa itu bukan tempat buat bertahan hidup
hidup dengan nyaman. Itu dunia lain, dunia dimana sipir pegang kendali penuh dan para napi cuman bisa nurut. Sel-selnya sempit, diisi 8-10 orang sekaligus. Hampir nggak ada ruang pribadi, lu hidupnya mepet, tidurnya mepet, napas pun rasanya mepet gitu. Ukuran selnya kecil banget, cukup buat bikin orang waras jadi gelisah tiap hari. Dan kalau lu pikir El Altiplano ini udah kejam, La Mesa nggak kalah brutal. Sistemnya emang didesain buat ngikis mental, bukan sekedar ngurung badan. Barang-barang dasar aja itu udah kayak kemewahan di sana. Baju cuman beberapa potong, handuk, dan mungkin satu benda kecil dari dunia luar gitu. Selebihnya ya kosong. Seorang napi bernama Abraham Chavez Orozco yang ditangkap waktu masih 22 tahun dan udah bertahun-tahun hidup di kondisi kayak gitu. Dia bilang kalau semuanya ini kotor, bahkan duduk di toilet aja itu udah menjijikan. Dia pernah kena infeksi kaki. Itu adalah gambaran hidup dari napi biasa. Sekarang bayangin kalau itu standar buat napi biasa, kira-kira gimana perlakuannya ke napi kelas berat kayak Latuta. Ada juga napi lain, yaitu Taylor Elliot Howard, seorang veteran perang mantan marinir Amerika Serikat yang dulu dipuja sebagai pahlawan di negaranya sendiri. Tapi di La Mesa status itu kagak ada artinya. Dia diisolasi karena dianggap beresiko tinggi, nggak bisa nelpon keluarga, nggak bisa ngasih kabar. Hidupnya itu bener-bener diputus dari dunia luar. Dan kalau orang kayak dia aja diperlakukan kayak gitu, besar kemungkinan Latuta juga ngalamin hal yang sama sekarang. Sebagai napi beresiko tinggi, hampir pasti kalau Latuta ini hidup dalam isolasi juga. Dan isolasi itu sunyi bre, kagak ada musuh tapi juga nggak ada siapa-siapa, cuman elu dan pikiran lu sendiri gitu. Setiap harinya tanpa jeda. Kedengerannya aman, tapi pelan-pelan bisa jadi siksaan paling berat. Di titik itu banyak mantan bos kartel yang mulai hancur secara mental. Dari orang yang dulu ngatur kekaisaran, sekarang hidupnya diatur sama jam demi jam. Paranoia, kecemasan, rasa kehilangan, semuanya numpuk. Ada mantan pembunuh kartel terkenal yaitu Javier Villapadilla yang pernah bilang kalau dulu hidupnya sempurna, keluarga, uang, segalanya ada. Dia nggak pernah tahu rasanya lapar. Sekarang semua itu cuman kenangan. Dan meskipun kita bisa dengar cerita-cerita kayak gitu, tetap aja nggak ada yang bener-bener tahu apa yang ada di kepala Latuta sekarang. Apakah dia nyesel? Apakah dia masih ngerasa dirinya pahlawan? Atau dia ini cuman ya udah kosong aja gitu, terjebak di balik tembok penjara paling kejam di Meksiko, sambil pelan-pelan nerima satu kenyataan pahit, kalau kagak ada jalan balik. Satu hal yang pasti ya bre, hari-harinya sebagai raja kartel itu udah berakhir. Gak ada lagi panggung, gak ada lagi pidato, kagak ada lagi kekuasaan. Yang tersisa itu cuman sel, waktu yang berjalan lambat, dan masyarakat Michoacan yang sekarang harus bangkit sendiri, nyusun ulang hidup mereka, dan nyoba ngerakit kembali perdamaian yang dulu dihancurin oleh nama besar bernama Latuta ini. Oke bre, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan juga gue udah buka membership di mana nanti ada konten-konten eksklusif seputar topik-topik kayak kartel atau masalah-masalah dari influencer. Kalau lu tertarik silahkan tombol joinnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.